Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Fadila dengan NIM 08201016 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota dari kelas pengantar metode statistik J. Kali ini saya akan membahas beberapa soal latihan dari buku Walpole. Yang pertama, 10-20, a random sample of 64 bags of white cheddar popcorn weight on average 5,23 ounce with a standard deviation of 0,24 ounce. Test the hypothesis that mu sama dengan 5,5 ounce against the alternative hypothesis mu kurang dari 5,5 ounce at the 0,05 level of significance. Oke, kita bahas. Diketahui yang pertama, N-nya sama dengan 64, lalu X-bar-nya diketahui 5,23, selanjutnya standar deviasinya diketahui 0,24, lalu ada alfa, alfanya diketahui 0,05. Oke. Lalu lanjut ke hipotesis. Untuk hipotesisnya ada hipotesis awal. Hipotesis awalnya itu 5,5. Lalu ada hipotesis alternatif, yaitu kurang dari 5,5. Saja ada alfanya tadi 0,05. Nah, lalu ada Z alpha, yaitu 0,05 sama dengan 1,645. Daerah penolakannya itu adalah Z itu, yaitu kurang dari negatif 1,645. Jadi kalau digambarkan itu kurang lebih seperti ini. Nah, karena dia negatif ya, berarti seperti ini. Oke. Nah, jadi di sini itu ada misalnya 9, yang di sini nanti. Lalu di sininya itu yang ini. Nah, oke, kita lanjut ya. Statistik ujinya tadi Z hitung, yaitu X bar dikurang mu 0 per standar deviasi per akar N 5,23 dikurang 5,5 per 0,24 per akar 64. Nah, hasilnya itu ada negatif 0,27 akar 64 per 0,24 sama dengan negatif 9. Maka keputusan yang didapat adalah kalau HO karena nilai Z itu berada sesuai dengan daerah penolakan sehingga hipotesis alternatif benar, yaitu mu kurang dari 5,5 atau berat kantong popcorn sugar kurang dari 5,5 ons. Nah, karena dia berada di sini gitu. Jadi dia benar. Jadi HO-nya itu ditolak. Oke. Kita lanjut ke soal kedua yang 10-21. An electrical frame manufactured light bulbs that have a lifetime that is approximately normally distributed with a man of 800 hours and a standard deviation of 40 hours has the hypothesis that mu sama dengan 800 hours against the alternative mu tidak sama dengan 800 hours if a random sample of 30 bulbs has an average life of 788 hours. Use of p-value in your answer. Oke. Maka diketahui X-bar-nya itu adalah 748, lalu untuk standar deviasinya tadi 40 dan N-nya 30. Untuk asumsinya sendiri ini jadinya adalah X-bar-nya itu sama dengan 0,05. Maka hipotesisnya adalah hipotesis awal mu sama dengan 800. Lalu hipotesis alternatifnya mu tidak sama dengan 800. Lalu
alfa sama dengan 0,05, daerah penolakannya adalah kurang dari negatif 1,96 atau lebih dari 1,96. Oke. Selanjutnya ada alfa per 2 sama dengan 0,025 menjadi Z alfa per 2 sama dengan Z 0,05 sama dengan 1,96. Lanjut, untuk statistik ujinya sendiri ada Z hitung, lama ada masukkan rumus, yaitu X bar dikurang Y0 per standar deviasi per akar N sama dengan jadi 788 per 40 per akar 30. Nah, ini didapatkan ini, yaitu negatif 1,64. Lanjut, untuk mencari P, ini rumusnya bisa dilihat di PPT yang telah diberikan oleh dosen kami. P sama dengan 2P dalam kurung Z kurang dari sama dengan Z hitung, lalu 2P dalam kurung Z kurang dari sama dengan sehingga negatif 1,64 sama dengan 2P dalam kurung Z kurang dari negatif 1,64. Maka didapat P 2 dikali 0,05 hasilnya adalah 0,01. Oke, lanjut keputusannya. Maka keputusan berdasarkan nilai Z. Nah, tolak HO karena nilai P lebih kecil daripada tingkat signifikasi, yaitu dengan alfanya adalah 0,05. Oke, lanjut. Sebentar, kita lanjut. It's a climb that automobile are driven on average more than 20.000 km per year. To test this climb, 100 randomly selected automobile owners are asked to keep a record of the kilometer they travel. Would you agree with this claim if the random sample saw an average of 23.500 km and a standard deviation of 3.900 km? Use a p-value in your conclusion. Oke, berarti sayangnya. Lanjut. Nah, ini 1025 kan. Diketahui tadi N itu 200. Lalu untuk X bar yang tadi ketahui 23.500 dan standar deviasinya tadi 3.900. Ya. Oh ya, benar. Maka hipotesisnya itu yang pertama kita cari hipotesis awal dulu nih. Hipotesis awalnya itu 2000. Terus kalau mau cari hipotesis alternatifnya jadinya kurang dari 2000. Maksudnya 20.000. Hipotesis awalnya 20.000. Terus untuk hipotesis alternatifnya sendiri ada kurang dari 20.000. Nah, lanjut nih ke statistik ujinya. Z sama dengan, kita untuk rumusnya sendiri pasti menggunakan rumus yang sama ya. Nah, yaitu adalah X bar dikurang mu awal per mu 0 per standar deviasi per akar N. Yaitu 23.500 dikurang 20.000 per 3.900 per akar dari 100. Nah, setelah dihasilkan didapatkan ini hasilnya nih, yaitu 8,97. Oke, selanjutnya, nah untuk P, yaitu Z lebih dari 8,97 sama dengan 1 dikurang P dalam kurung Z kurang dari 8,97. Maka hasilnya adalah 1 dikurang 1, yaitu 0. Oke.
Keputusannya yang bisa kita dapat jadinya tolak HO karena nilai P diperoleh sebesar 0, sehingga dapat disimpulkan bahwa mobil yang dikendarai rata-ratanya itu lebih dari 200 km dalam setahun, per tahun. Oke. Ini kalau gambar kita lanjutkan. Oke, ini bisa digambarkan seperti ini juga sih. Sebentar ya, saya coba gambar. Jadi kalau misalnya digambar kayak grafik gitu, maaf, kalau digambar kayak grafik gitu, jadi itu gini. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Oke, saya tidak gambar di sini. Nah, dia tuh di sini. Oke, kita lanjut untuk nomor 1029. Nah, past experience indicates that the time required for high school seniors to complete standard IZ test is a normal random variable with a mean of 35 minutes. If a random sample of 20 high school seniors took an average of 33,1 minutes to complete this task with a standard deviation of 4,3 minutes, thus the hypothesis at a 0,05 level of significance that mu sama dengan 35 menit against the alternative that mu kurang dari 35 minutes. Jadi kalau untuk yang ini diketahui tadi N-nya itu 20. Terus untuk X-barnya sendiri tadi 3,31. Lalu untuk alfanya diketahui 0,05. Dan S-nya itu diketahui 4,3. Nah, untuk hipotesisnya sendiri jadinya adalah hipotesis awal 35. Lalu hipotesis alternatif kurang dari 35. Selanjutnya ada alfanya 0,05, baru T alfa N sama dengan jadi T 0,05 20 sama dengan 1,729. Lalu untuk daerah penolakannya sendiri adalah T kurang dari negatif 1,729. Selanjutnya ada statistik uji nih. Nah, rumusnya sama, bedanya dia pakai S. Ini kenapa dia pakai seperti ini? Karena di rumus tergantung dari angkanya. Lalu ada T sama dengan X bar dikurang mu S per akar dari N sama dengan 33,1 dikurang 35 per 4,3 akar per akar 20 sama dengan hasil dapat adalah 1,94. Nah, maka keputusannya adalah tolak HO karena nilai T berada dalam daerah penolakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa waktu yang diperlukan bagi siswa SMA untuk menyelesaikan tes standar adalah kurang dari 35 menit. Oke, ini tadi bisa digambarkan. Seperti ini. Saya coba tunjukkan. Ya, kita mulai seperti ini. Nah, lalu ini itu ada jadi seperti ini kurang lebih. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, 1030 a random sample of size N1 sama dengan 25 taken from a normal population with a standard deviation. Standard deviation pertama ada 5,2 as a man. Man-nya ada X bar 1 yaitu X1. Second random sample of size untuk N2-nya ada 36
taken from a different normal population with a standard deviation yang kedua. Standard deviation keduanya ada 3,4. Has a mean, untuk meannya sendiri ada sebar keduanya ada 78, 76. Has a hypothesis that mu1 sama dengan mu2. Jadi mu1 sama mu2 itu sama against the alternative mu1 bukan sama dengan mu2. Tidak sama dengan mu2. Quote p-value in your conclusion. Okay. Nah, jadi tadi diketahui untuk N1 sendiri 25, N2 26, X bar 1 itu ada 81, untuk X bar kedua ada 76, untuk standar deviasi pertama ada 5,2, dan standar deviasi kedua diketahui ada 3,4. Lanjut, kita cari hipotesis. Hipotesisnya, hipotesis awal sama yaitu mu1 itu sama dengan mu0, atau mu1 dikurang mu2 itu sama dengan mu0. Nah, kalau untuk yang alternatifnya itu berarti kita pakai yang mu1 yang tidak sama dengan mu2, atau mu1 dikurang mu2 itu tidak sama dengan 0, berarti bukan 0 ya. Nah, lanjut untuk alfanya sendiri itu 0,05. Lalu masuk ke rumusnya, X per 2 sama dengan 0,025, jadi Z alfa per 2 didapatkan Z 0,055 sama dengan 1,96. Nah, untuk daerah penolakannya sendiri, Z kurang dari negatif 1,96, atau daerah penolakannya adalah bisa Z lebih dari 1,96. Apabila dia kurang dari, dipastikan itu sudah negatif, nah dia lebih dari, sudah dipastikan jawabannya pasti positif. Nah, lalu ini statistik uji nih. Statistik uji Z sama dengan dalam kurung X bar 1 dikurang X bar 2 dikurang D awal, D0 per, ini baru dikasih akar dari standar deviasi 1 kuadrat per N1 ditambah standar deviasi kuadrat 2 per N2 sama dengan 81 dikurang 76 dikurang 0. Nah, akar yang tadi angkanya yang di awal tadi ini kita masukin di sini ya. Jadi dalam kurung 5,2 kuadrat per 25 ditambah dalam kurung 3,4 kuadrat per 36. Nah, ini dihasilkan nomor 1 kurang 76, nah 5. Baru ini dihasilkan dapatnya 5,2 kuadrat dibagi 25, 1,0816 ditambah 3,4 kuadrat per 36, 0,3211. Nah, hasilnya ini nih, 4,232. Maka, keputusan berdasarkan nilai Z sendiri, tolak KO dikarenakan berada pada daerah penolakan. Karena dia berada di pada daerah penolakan. Lanjut, untuk P. P sama dengan P dalam kurung Z kurang dari 4,22. P dalam kurung Z kurang dari 4,22 ditambah P Z kurang dari negatif 4,22. Lanjut, jadinya 1 dikurang P dalam kurung Z dikurang 4,22 ditambah P dalam kurung Z dikurang negatif 4,22. Nah, jadi ini ditambahkan sama dengan 2P. Lanjut, dalam kurung Z kurang dari negatif 4,22. Nah, bisa kita hasilkan jadinya 2,0,000. 0-nya 4 kali, 12. Nah, itu hasilnya adalah sama dengan 0,00024. Sama dengan 0. Oke, jadi keputusan berdasarkan nilai P-nya sendiri, tolak HO, dikarenakan nilai P-nya lebih kecil daripada tingkat keputusan, yaitu kan 0,05 gitu. Ini kalau dibuat kan bisa jadi 0 gitu. Selanjutnya, okay. A manufacturer claims that the average tensile strength of a third exact
the average tensile strength of third B by the least 20 kg to test this climb 15 species of each type of thread were kept under similar condition. Type of thread had an average tensile strength of 68,7 kg with a standard deviation atau standar deviasinya adalah 6,28 kg, yang mana tipe B thread had an average tensile strength of 77,8 kg dengan standar deviasi adalah 5,61 kg. Test a manufacturer climb using a 0,05 level of significant. Selanjutnya, nah, diketahui NA-nya sendiri itu 50. Untuk NB-nya sendiri juga 50. Selanjutnya ada X bar A yaitu 68,7 dan X bar B 77,8. Nah, di sini ada SA-nya itu sama aja kayak standar deviasi A yaitu 6,28. Jadi adalah standar deviasi B yaitu 5,61. Nah, untuk hipotesisnya, hipotesis awal atau H0 yaitu mu A dikurang mu B kurang dari sama dengan 12, dan hipotesis alternatifnya ada mu A dikurang mu B lebih dari 12. Ya. Untuk alfanya sendiri adalah 0,05, lalu ada Z alfa yaitu Z 0,05 sama dengan 1,645. Untuk daerah penolakannya pastinya ada Z lebih dari 1,645. Nah, statistik uji kita uji yaitu ini rumusnya berdasarkan PPT yang telah diberikan. Z sama dengan dalam kurung X bar A dikurang X bar B dikali dengan D0 per akar standar deviasi A kuadrat per NA ditambah standar deviasi B kuadrat per NB sama dengan dalam kurung 86,7 dikurang 77,8 dikurang 12 per akar 6,28 kuadrat per 50 ditambah 5,1 kuadrat per 50. Nah, dihasilkan dari 86,7 dikurang 77,8 lalu dikurang lagi 12, hasilnya itu negatif 3,1. Nah, selanjutnya yang ini 6,28 kuadrat dikurang 50 ditambah 5,61 kuadrat per 50 dihasilkan karena penyebutnya sudah sama, jadi langsung aja bisa setelah ini dikalikan langsung ditambahkan berapa hasilnya. Dapatkan tadinya 1,1908886 sama dengan negatif 2,60 atau negatif 2,6. Nah, maka keputusannya yang kita dapat itu adalah gagal tolak KO karena nilai Z itu kurang dari atau di luar daerah penolakan. Yang dapat kita simpulkan bahwa selisih rata-rata kuat tarik benang dan benang B itu kurang dari 12 kg. Seperti itu. Oke, coba lanjut. Ini sepertinya oke. Amstrad New December 24 lead median salaries for associate professors of statistics at research institutions and liberal arts and other institutions in the United States assumes of the sample of 200 associates professor from research institutions has an average salary of $70,750 per year with a standard deviation of $6,000. Asumsinya also that a sample of 200 associates professor from other type
of institutions has an average salary of $65,200 with a standard deviation of $5,000. Test the hypothesis that the mean salary for associate professor in research institution is $2,000 higher than for those in order institution use a 0,01 level of significance. Okay. Kita jawab. Maka diketahui S1-nya tadi itu 6.000, S2-nya 5.000, N1 200, untuk N2-nya tadi itu sama 200 juga, dan ini X bar satunya tadi 70, ini 70,750 dan ini 65,200 ya. Harusnya koma ya? Ya, koma. Nah, harusnya sih ada koma dan 200. Oke. Kita lanjut. Hipotesis H0 atau hipotesis awal, yaitu ada W1 sama dengan W2 ditambah 2.000. Nah, yang kedua ada alternatif H alternatif atau hipotesis alternatif, yaitu W1 tidak sama dengan W2 ditambah 2.000. Alfanya sama dengan 0,01. Nah, lanjutkan dengan statistik uji, yaitu T sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 dikurang M1 dikurang dengan M2, yaitu akar dari S1 kuadrat per M1 ditambah S2 kuadrat per M2, yaitu 70,750 dikurang 5,200 dikurang 2.000 per akar 6.000 kuadrat per 200 ditambah 5.000 kuadrat per 200. Nah, itu kalau dihasilkan semuanya mendapatkan jadinya 6,43. Ini cuma kurang komanya ya. Waktu ngitungnya benar. Oke, nilai P-nya itu 2 dikali P dalam kurung T kurang lebih dari sama dengan T tutup kurung sama dengan 2 kali P dalam kurung T lebih dari sama dengan 6,43. 2 dalam kurung 1 dikurang P dalam kurung T kurang dari 6,43 tutup kurung 2 dikali 6 dikali 4 dikali 10 min 11, itu kalau dihasilkan mendapatkan jadi ini 1,3 dikali 10 min 10. Oke. Maka keputusan yang kita dapat adalah bahwa HO karena kurang dari tingkat signifikasi, yaitu adalah alfa dengan 0,05, dan dapat disebutkan bahwa gaji tahunan rata-rata profesor bukanlah $2.000 lebih tinggi dari untuk profesor dan jenis institusi. Ini institusi ya, ini institusi harusnya institusi lain. Oke. Kita lanjut, ini seperti soal terakhir, yaitu ada 5 sample of various type substance were used to determine if there is a difference between a laboratory chemical analysis and X-ray fluorescence analysis of the iron content. Each sample was split into 2 subsamples, and the 2 types of analysis were acted following are the data showing the iron content analysis. Oke, jadi ini data yang dianalisis ya. Oke, bisa kita lihat before storage dan setelah after storage ya. Jadi setelah after storage itu dia lebih kecil pastinya. Okay. Lalu assumption the population to be normally distributed is the sufficient evidence at the 0,05 level of significance to say that the length of storage influence sorbicacid residual concentration.
sini. Berarti yang kita ketahui pertama itu ini diketahui N-nya sama dengan 5. Nah, lalu alfanya pasti ketahui itu 0,05. Nah, maka kita buat hipotesisnya dulu seperti tadi. Jadi ya itu H0, M1 dikurang M2 0, H alternatif atau komparatif M1 dikurang M2 tidak sama dengan 0, untuk D1-nya 2,2 dikurang 2 sama dengan 0,2, D2 1,9 dikurang 2 sama dengan 0,01, D3 2,5 dikurang 2,3 sama dengan 0,2, lalu ada D4 2,3 dikurang 2,1 sama dengan 0,5, dan D5 2,4 dikurang 2,4 sama dengan 0. Nah, lalu di sini jadi kalau dibuat seperti ini, D1 dikurang D bar kuadrat sama dengan 0,62 dikurang 0,1 kuadrat yaitu 0,01. Nah, D2 dikurang D bar kuadrat yaitu negatif 0,1 dikurang negatif 0,1 kuadrat yaitu 0,04. Nah, yang ketiga itu ini tadi semua di dalam kurung ya. Jadi dalam kurung D3 dikurang D bar kuadrat itu sama dengan dalam kurung 0,02 dikurang 0,01 pangkat 2 sama dengan 0,1 dalam kurung D4 dikurang D bar kuadrat sama dengan dalam kurung D2 dikurang 0,1 kuadrat sama dengan 0,01. Yang terakhir dalam kurung D5 dikurang D bar kuadrat sama dengan dalam kurung 0 yang tadi dikurang negatif dikurang 0,1 tutup kurung kuadrat, yaitu kalau dihasilkan sama dengan 0,01. Ya, jadi yang untuk yang di sini itu kita dapat semua dari yang di sini. Oke. Selanjutnya ada D bar, maka hasil dari itu semua itu 0,02 dikurang 0,01 ditambah 0,02 ditambah 0,02 lagi ditambah 0 dibagi 5 karena datanya ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dibagi 5 itu hasilnya ada 0,01. Lalu ada statistik uji. Statistik uji ini kita dapat rumusnya juga dari T sama dengan D bar dikurang D0 per SD per akar dari N. Nah, SD kuadrat ini adalah 1 per N dikurang 1 N sigma I sama dengan 1 dalam kurung D ini dikurang D bar kuadrat itu 1 per 4. Hasil dari ini itu 0,08. Nah, maka ini 4 bagi 2. Nah, jadi 0,02. Lalu untuk cara SD-nya sendiri ada akar, dia diakarkan ya. 0,02 itu akarnya adalah ini 0,1414. Lanjut ke T, yaitu 0,01 dikurang 0 per hasilnya tadi 0,1414 per akar dari 5. Oke, didapatkan hasilnya itu 1,58. Nah, lanjut itu mencari T alfa N dikurang 1 per 2, maka T-nya 0,25 4 sama dengan itu hasilnya bisa plus minus 2,776. Maka daerah penolakan yang kita dapatkan itu adalah dalam kurung negatif K hingga dikurang negatif 2,776 atau 2,776 hingga. Maka nilai statistik uji terhadap daerah penolakannya adalah negatif 2,776 kurang dari 1,58 kurang dari 2,776. Nah, keputusan yang bisa kita buat adalah gagal atau tolak HO karena nilai statistik uji tidak masuk daerah penolakan dan disimpulkan bahwa dua metode analisis memberikan hasil yang sama. Oke, mungkin itu soal terakhir yang dapat saya bahas pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi saya. Mungkin ada yang kurang jelas. Terima kasih karena telah menonton video ini. Saya ucapkan
Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.